Oke, halo teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait materi yang kemarin mungkin teman-teman itu sudah dapatkan ya, yaitu terkait cara untuk menentukan uh, penyelesaian dari integrasi numeris dengan menggunakan Python ya. Kemarin kita sudah membahas terkait define function, dan ini akan kita gunakan di define function ini untuk perhitungan soal ini ya. Jadi ini aku bagi dua aja, ini sama ini. Nah, ini kita kecilin. Jadi ada kecepatan roket itu ditentukan sebagai berikut ya, V sama dengan seterusnya. Terus juga jarak vertikal itu dapat ditempuh dengan persamaan 8 sampai 30, dan kita disuruh untuk mencari hubungan antara kecepatan dan waktu ya. Kecepatan dan waktu. Lalu kita bisa ngemplot nilai waktu dan kecepatannya itu dengan tabel gitu ya. Oke, seperti itu. Uh, karena kan hubungan dari kecepatan waktu itu adalah seperti ini gitu ya. Jadi ini nanti kita bisa menentukan nilainya gitu. Seperti itu. Oke, kita pertama-tama kita ngedev dulu fungsi yang sudah kita buat kemarin. Ini sempat kita dev ya teman-teman ya. Udah sempat kita dev. Selanjutnya prosedur metode Simpson itu adalah teman-teman menentukan titik bawah dan titik atas ya. Artinya initial conditions-nya gitu. Initial conditions dan juga boundary conditions, di mana kita membuat titik bawah ya, titik bawah dan titik bawahnya adalah 8, titik atasnya adalah 30 gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan jumlah increment berapa. Nah, ini bebas ya teman-teman. Mau jumlah segmennya berapa aja ini bebas. Misalkan kita mau ngambil 100 gitu ya, itu nggak apa-apa. Selanjutnya kita mencari DT, karena kan kemarin di integrasi numeris kita butuh nilai DT ya, nilai mana kemarin. Nah, ini ya, nilai DT-nya berapa. Ini kan dibagi dibagi DT gitu ya. Oke, selanjutnya ini kita bisa bagi dengan DT sama dengan titik bawah, titik atas di bawah titik bawah gitu ya. Ini kebalik ya, titik TB min TA lah, pokoknya titik B titik kedua dikurang titik pertama dibagi dengan increment. Oke, setelahnya kita bisa membuat membuat ini data yang lain ya, data lain. Selanjutnya kita dapat membuat array dari T, membuat array T dan V. Nah, array T dan V-nya gimana teman-teman? Kita membuat array-nya ya adalah unveiling space. Untuk T-nya itu ya udah dari T-nya awal TA-nya 8 sampai TB dengan jumlah increment-nya adalah N plus 1. Kenapa N plus 1? Karena kan ini kita melihatnya dia jumlah T-nya itu dia ditambah 1. Kenapa? Karena kan increment itu mulai dari 0 ya. Jadi 0, 1, 2. Nah, biar dia kembali ke awalnya yang 1, yaitu dia tambahin 1. Karena kan harus ganjil kalau di sini, teman. Nah, selanjutnya V adalah NP zeros dari N plus 1. Jadi V-nya itu kan kita membuat tempat, karena kan kita nggak tahu ya nilai V-nya berapa. Karena kan dia harus kita def function dulu gitu kan. Def function untuk menemukan V, sedangkan V ini yang kita cari, maka kita harus buat NP zeros dulu, artinya membuat tempat lah untuk si dia. Nah, selanjutnya kita juga punya variabel baru yaitu VSIM. Nah, VSIM itu apa teman-teman? Nah, VSIM itu adalah sebuah tempat untuk menaruh V yang hasil integrasi. Nah, makanya VSIMson gitu ya. Berarti ini kita tulis zeros N plus 1. Oke, selanjutnya kita buat subroutine untuk subroutine untuk Simpsonnya. Nah, ini sudah CMT juga teman-teman. Biasanya itu seperti ini, for i in range N plus 1 ya. Ini VI ya, ini VI. Jadi kecepatan pada semua titik itu adalah fungsi ya, fungsi ini kita masukkan dengan TI kayak gini. Nah, jika I sama dengan 0 ya, karena kan dia ketika 0, maka kita VSIM-nya yang ketika di awal gitu itu adalah VSIM I-nya, VSIMson I-nya adalah VI. Jadi dia nggak ada berubah. Sedangkan kalau misalkan dia itu pada ujung gitu ya, pada ujung yang lain yaitu sama dengan N gitu ya, itu maka VSIM-nya adalah
sama dengan VI. VI juga sama ya, karena kan dia di di ujung gitu ya. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini di metode yang ini, nah ini kan satu dan ini kan sama dengan ujung ya, ini ujung gitu, seperti itu. Nah, itu algoritmanya. Selanjutnya yang selanjutnya lagi if lagi, jika dia itu sebuah bilangan yang ini dia lebih dari kecil 0, artinya dia ini kan algoritma untuk ganjil ya. Ini dia itu V-sim-nya adalah sama dengan 4 kali VI. Nah, kayak gini. Karena kan ini untuk ganjil. Ini kan artinya ganjil ya. Min 1 kali I lebih kecil 0 gitu. Nah, atau enggak teman-teman pakai logika matematika yang lain juga bisa sih. Nah, sedangkan else selain itu ya berarti pakai apa? V-sim sama dengan 2 ya, teman-teman. 2 kali VI. Nah, kenapa begini? Karena ya tadi kembali lagi ke konsep ini, dimana ini kalau kita ketika dia odd atau ganjil kita pakai 4, sedangkan kalau dia genap else-nya kan berarti yang ini. Ya makanya kita teman-teman harus memahami fungsi ini ya, atau tools dari define dan juga tools dari for loop gitu ya. Nah, selanjutnya kita balikkan ke awal, yaitu dimana kita harus mencari X. Jadi mencari X ya. Mencari X-nya gimana teman-teman? Mencari X-nya adalah tinggal teman-teman karena ini tadi sifatnya dia penjumlahan semua ya. Kalau kita lihat di sini kan ini kan jumlahan semua ya. Artinya dia sigma gitu ya. Sigma, maka kita ya tinggal ngesum aja, sum dari V-sim dikali dt per 3. Nah, ini artinya seperti itu ya. Artinya dari dt ini kan dt kan ini ya dibagi 3. Sama ya, halnya kayak gini kan sama. B min A min per 3 kan. Gitu ya, gampang ya. Oke, selanjutnya coba kita run dulu. Apakah ada error? Tidak ada ya, aman ya. Sedangkan kita sudah mempunyai nilai jarak vertikalnya ya. Berarti jarak vertikalnya kita udah nemu. Sedangkan untuk V-sim-nya kita udah ketemu juga nilai V-nya berapa aja. Nah, ini kan V-nya juga sama dengan segini gitu ya, udah ketemu. Nah, sedangkan kita bisa ngupload ya. Pertama-tama kita cek dulu plotnya dulu ya. Plot grafik versus ini. Ya, plot grafik. Oh, ini kita buka aja. Nah, ini. Oh ya, ini karena tadi belum aku import matplotlib di plot ya. SPLT. Oke. Nah, ini kita sudah bisa ngeran. Nah, hasil plotnya seperti ini ya. Jadi hubungan antara kecepatan roket dengan waktu seperti ini. Sedangkan kalau untuk hasil akhirnya kita buat seperti ini ya. Nah, ini kita untuk membuat tabel VT-nya juga sudah bisa gitu ya. Ini. Seperti ini. Karena sudah template jadi aku nggak bakal jelasin banyak, tapi teman-teman harus paham bahwa di sini oh ini belum ya. Oke, sebentar. Nah, ini sudah ya, sudah jelas hasil datanya. Jadi teman-teman di sini sebenarnya di sini adalah slicing ya, NP0 N+1. Kenapa? Karena kan N+1 ini jumlah incrementnya teman-teman ya, jumlah incrementnya, dan juga 2 ini adalah yang ke kanan gitu ya. Tabelnya itu kan ada jumlah ke bawah berapa, yang ke kanan berapa gitu. Nah, ini T-nya berapa, V-nya berapa gitu. Ini ada slicing, jadi untuk 0 teman-teman pakai T untuk T gitu ya. Sedangkan kalau di tabel kedua ini kita pakai C. Nah, sedangkan kalau kita mau membuat pertanyaan X-nya berapa gitu ya, kan sudah terjawab ya sebenarnya dari sini kan X-nya udah ketemu berapa tadi? X-nya mana? Nah, ini 14.669, tapi ya tinggal kita run aja. Ini nanti bisa ngeprintnya adalah ngeprint jaraknya. Nah, ini 14.669,44. Di sini mungkin kalau misalkan teman-teman pengen berapa meter gitu ya, ini tinggal ditambahin meter aja di sini. Nah, gitu ya, gampang ya. Kayak gitu. Jadi intinya yang harus teman-teman pahami adalah subroutine ini subroutine ini adalah subroutine yang penting gitu. Jadi ini adalah kunci dari penggunaan Simpson di dalam perhitungan numeris. Jadi intinya di sini adalah teman-teman ngedev fungsi. Selanjutnya teman-teman membuat data dulu, data yang kayak
kebutuhan yang ada di Simpson ya, yang ini, yang BB, N gitu ya. Ini bebas teman-teman ambil berapa, sedangkan kan TATB-nya udah diketahui soalnya. Nah, terus DT-nya juga bisa teman-teman cari. Nah, ini adalah teman-teman menyiapkan tempat untuk waktu dan juga V. Nah, V-nya kenapa pakai NP zeros? Karena kan V ini kan kita belum tahu ya berapa nilainya. Bukan nggak ada di data gitu ya. Seperti itu. Nah, itu subroutine Simpson. Selanjutnya ini adalah mencari X, ini adalah disebut dengan main program ya, teman-teman. Main program. Dan ini adalah penampilan grafik atau data hasil jawaban gitu. Oke, sampai sini aman ya, teman-teman. Mungkin itu aja untuk apa namanya video kali ini, semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu di next video, itu udah masuk ke root finding equation, dan ini cukup pelik ya karena nanti kita akan menggunakan Simpson dan juga metode root finding equation gitu. Seperti itu. Oke, mungkin terima kasih teman-teman dan selamat menonton untuk video selanjutnya.